Dua ANC headphone yang harganya sama-sama kurang lebih di 500 ribuan. Soundcore Q20i dan Edifier WH700NB. Mending mana? Kita akan comparekan buat kalian. Untuk headphone yang punya fitur ANC dan harganya di range harga 500 ribuan, dua seri yang paling mencuri perhatian adalah Anker Soundcore Q20i dan Edifier WH700NB. Secara umum spek keduanya ini hampir sama ya, sama-sama didukung aplikasi, punya fitur ANC, ukuran drivernya juga sama di 40 mm yang menghadirkan kualitas suara yang bagus. Tapi tentu saja masih ada perbedaan dari kedua headphone ini. Kalau kalian bingung apa aja perbedaannya atau mau ambil yang mana, tenang aja, di video hari ini kita akan coba bandingkan kedua headphone ini untuk kalian. Daripada makin penasaran, langsung aja kita mulai. Oke, untuk paket penjualannya ada sedikit perbedaan dari kedua headphone ini ya. Pada Soundcore Q20i kalian akan dapat headphones-nya tentu aja. Ini terus juga akan dapat kabel charging USB Type-C. Terus dapat kabel AUX gitu ya. Ini ujung AUX. Terus dan juga manual book gitu. Sedangkan untuk Edifier WH700NB ini minus, hampir sama tapi minus nggak ada colokan atau kabel AUX-nya aja. Headphones-nya manual dan juga kabel charging USB to Type-C juga. Ya, ini terkait speknya juga karena yang Soundcore Q20i itu memang di sini ada apa namanya ini port untuk AUX-nya. Jadi selain Bluetooth dia juga connection-nya bisa pakai AUX. Sedangkan yang Edifier WH700NB itu full Bluetooth. Q20i keluar dalam dua pilihan warna yaitu black dan dark blue. Sedangkan Edifier WH700NB keluar dalam 4 pilihan warna yaitu black, ivory, navy, dan grey. Jadi pilihan warna dari Edifier ini lebih banyak ya, nggak cuma warna atau nuansa gelap aja, tapi juga ada yang warna cerah seperti ivory. Baik Q20i dan WH700NB ini pakai jenis bahan plastik untuk bagian body headphones-nya ya. Terus di bagian headband dan juga headpad-nya ini pakai jenis seperti leather texture yang nyaman dan juga pakai busa yang sama-sama empuk juga. Keduanya juga ada model headphone yang bisa dilipat. Dari segi dimensi, minimal dari mata saya ini memang Edifier WH700NB ini sedikit lebih besar daripada Soundcore Q20i, baik dari dimensi keseluruhan, housing, dan juga earpads-nya. Untuk fittingnya, mungkin karena bagian housing dan earpad-nya ini agak sedikit lebih besar, ketika dipakai fittingnya itu lebih enak yang Edifier WH700NB. Ini telinga saya ini sempurna masuk dan tertutup, dan ini telinga saya nggak tergenjat sama sekali ya, jadi masih ada sedikit ruang lah untuk telinga saya bernafas gitu. Nah, kalau yang Anker Soundcore Q20i ini agak mepet dengan daun telinga saya, jadi ini masuk semuanya sih, cuman agak mepet, jadi daun telinga saya tuh masih nempel gitu. Tapi memang untuk isolasinya Soundcore Q20 ini masih bagus dibanding Edifier. Ini terkait dengan desain headphone yang memang lebih rapat dibanding Edifier. Jadi ini lebih nekan ke bagian telinga gitu. Jadi keduanya ini sama-sama punya beberapa tombol yang bisa kalian akses di bagian kanan bassnya, seperti play, pause, dan volume. Tapi memang ada sedikit perbedaan untuk kedua headphone-nya. Untuk Anker Soundcore Q20i, dia punya dedicated ANC button. Jadi ANC-nya bisa kalian akses lewat tombol tersebut. Untuk Edifier WH700NB, itu dia tidak ada tombol ANC ya, tapi dia punya tombol pairing. Ini untuk pairing device dan juga untuk dual connection-nya juga. Anker Soundcore Q20i pakai Bluetooth versi 5.0. Sedangkan Edifier WH700NB ini sudah pakai Bluetooth yang lebih tinggi ya, di versi 5.3. Walaupun berbeda versi Bluetooth, tapi keduanya ini juga sudah support dual device connection. Jadi bisa connect di lebih dari satu device. Selain punya Bluetooth versi lebih tinggi, Edifier WH700NB juga punya low latency mode atau gaming mode yang bisa kalian gunakan untuk menekan latency ketika kalian main game menggunakan headphone Bluetooth ini.
Untuk kodek yang digunakan Soundcore Q20 ini lebih banyak kodeknya ya, lebih banyak disupport dibanding Edifier WH700NB. Misalnya saja yang populer untuk Q20 ini support kodek AAC dan SBC, sedangkan Edifier WH700NB itu cuman support SBC saja. Soundcore Q20 ini punya baterai life 40 jam ketika ANC on sampai 60 jam ketika ANC off. Sedangkan untuk Edifier WH700NB itu punya baterai life 45 jam ketika ANC on sampai 68 jam ketika ANC off. Jadi baik ANC on atau off, baterai life dari Edifier WH700NB ini lebih panjang sekitar 5-8 jam pemakaian dibanding punya Soundcore. Baik Soundcore Q20i dan Edifier WH700NB juga disupport aplikasi untuk memaksimalkan penggunaannya. Tapi memang keduanya ini berbeda aplikasinya. Untuk Q20i ini pakai aplikasi Soundcore. Kalau Edifier WH700NB itu pakai aplikasi Edifier Connect. Kalian bisa download aplikasinya baik di Play Store ataupun di App Store. Di kedua aplikasinya kalian bisa menemukan beberapa pengaturan yang serupa seperti informasi baterai, pengaturan ANC dan transparency mode, serta sound effect. Tapi ada sedikit perbedaan dari kedua aplikasinya. Perbedaan pertama yang saya temukan adalah di informasi baterai di kedua aplikasinya ini. Di Soundcore itu cuman ada lambang baterainya saja gitu. Tapi untuk Edifier WH700NB itu sudah ada presentasinya ya, itu 72% gitu. Jadi lebih jelas yang Edifier kalau menurut saya gitu. Terus perbedaan yang kedua itu adalah di transparency mode. Kalau di Q20i itu transparency mode-nya itu dalam bentuk udah default aja gitu ya. Tapi kalau di yang Edifier, nah, ini ada level yang bisa kalian atur. Ini level tertinggi adalah 3 dan level terendah adalah -3. Perbedaan yang ketiga itu ada di bagian sound effect. Untuk sound effect itu lebih canggih dan lengkap di Soundcore app ya. Ini presetnya aja ini lebih banyak ya. Nah itu bisa kalian pilih sesuai selera kalian. Kalau masih kurang tenang aja, masih ada custom ya. Custom EQ-nya ini banyak. Nah, bisa kalian tentukan sendiri sesuai dengan selera musik atau sound kalian. Sedangkan di Edifier Connect itu hanya disediakan 4 saja. Gini, ada classic, pop, classical sama rock gitu ya. Jadi ada 4 ini aja dan tidak ada custom EQ-nya. Perbedaan yang terakhir adalah adanya pengaturan gaming mode di Edifier Connect ya. Ini ada gaming mode off dan on. Jadi ketika kalian mau main game dengan Edifier, kalian bisa aktifkan gaming mode ini dan nanti latensinya akan bisa ditekan. Kedua headphone ini sudah mempunyai internal microphone. Jadi selain bisa untuk digunakan mendengarkan musik, juga bisa digunakan saat ada panggilan telepon. Langsung aja kita coba untuk bandingkan keduanya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah mikrofon dari Soundcore Q20i. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah tes suara mikrofon dari Edifier WH700NB. Baik Soundcore Q20i dan Edifier WH700NB ini pakai driver yang ukurannya sama, yaitu di ukuran 40 mm dynamic driver ya. Keduanya menghadirkan suara yang berkualitas dan juga bass yang mantap gitu. Tapi memang setelah saya coba ini ada sedikit perbedaan dari suara yang dihasilkan dari kedua headphone ini. Edifier ini arah suaranya lebih ke V-shape dengan bass yang besar dan juga treble yang airy serta clear. Sedangkan Q20i ini suaranya cenderung ke arah yang warm dengan bass yang lebih halus gitu ya, tapi cukup besar juga. Jadi kalau saya lebih cocok dengan suara dari Edifier karena rasanya itu balance ya antara bass dan treble-nya, dan suaranya ini terasa bold aja, jadi bold enak gitu ya. Tapi untuk suara dari Q20 ini terasa lebih bisa fleksibel dengan custom sound effect-nya. Oke, itu tadi perbedaan dari Soundcore Q20i dan Edifier WH700NB yang sama-sama punya harga itu 500 ribuan ya. Menurut saya kalau kalian memang cari sound quality, saya lebih merekomendasikan Edifier WH700NB ini. Ditambah lagi fittingnya juga lebih enak. Ada gaming mode-nya juga, sama baterai life-nya ini juga lebih tahan lama.
Tapi kalau kalian butuh headphones yang punya codec yang lebih banyak, terus membutuhkan juga custom yang lebih banyak juga, misalnya di bagian sound effect, kalian bisa pilih ke Soundcore Key 20 ini. Walaupun tidak ada gaming mode, Key 20 masih menyediakan kabel dan port aux yang bisa untuk menekan latency. Kedua headphone ini menawarkan keunggulannya masing-masing, tapi intinya ini sama-sama bagus banget kok. Ini di harga 500 ribuan. Tapi silahkan, dengan poin-poin yang sudah dijelaskan di atas nih, kalian bisa lebih sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, itu aja perbandingan dari kedua headphone ini ya. Thanks buat kalian yang sudah setia nonton. Jangan lupa untuk komen. Kalau kalian masih ada pertanyaan, jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum subscribe, biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya pamit, bye-bye.